Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika, Ibu Dr. Rahayu Pristiwati MPD, yang saya sayangi, teman-teman Rombel 1 Program Studi Sastra Indonesia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi mengenai fenomena pencampuran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Para hadirin, beberapa tahun belakangan muncul fenomena pencampuran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia pada percakapan sehari-hari yang orang-orang sebut sebagai gaya bahasa anak jaksel. Disebut demikian karena fenomena ini bermula dari gaya bahasa anak-anak muda di Jakarta Selatan yang terkenal dengan gaya bahasa campurannya. Nah, ternyata fenomena itu sudah tidak asing lagi di dalam dunia linguistik. Fenomena itu disebut sebagai campur kode atau kode mixing, yaitu keadaan ketika seseorang mencampur dua atau lebih bahasa ketika bertutur. Misalnya seperti ini. Baju ini tuh favorit gue banget, bahannya soft dan bikin nyaman. Pokoknya worth it banget deh. Seperti itu para hadirin. Nah, globalisasi juga menjadi salah satu pemicu munculnya fenomena ini. Globalisasi menyebabkan interaksi antara semua orang di seluruh dunia menjadi semakin besar. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional pun menjadi salah satu bahasa yang wajib untuk dipelajari. Nah, oleh karena itu, banyak sekali orang Indonesia yang fasih menggunakan bahasa Inggris. Misalnya adalah mereka yang bersekolah di sekolah internasional atau mereka yang pekerjaannya terbiasa menggunakan bahasa Inggris ataupun mereka yang sudah lama tinggal di luar negeri sehingga mereka dalam kesehariannya menggunakan bahasa Inggris. Dan tanpa mereka sadari, terkadang mereka mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ketika bertutur. Tren tersebut kemudian diikuti oleh banyak orang, walaupun mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris di dalam kesehariannya. Mereka cenderung mengikuti tren tersebut karena ingin terlihat gaul dan berwawasan. Hal tersebut sering dijumpai pada unggahan-unggahan di media sosial. Seorang pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia, yaitu Devi Rahmawati pun menyetujui bahwa fenomena ini merebak atas dasar seseorang ingin menunjukkan status sosialnya, tingkat pendidikan, dan kehormatannya. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dianggap lebih tinggi derajatnya daripada bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung melihat orang yang berbicara menggunakan bahasa Inggris adalah orang yang berwawasan luas, berpendidikan tinggi, dan berada pada status sosial menengah ke atas. Lalu, apakah fenomena tersebut merupakan suatu hal yang buruk? Menurut Ivan Lagin, seorang pakar bahasa, mencampur-adukan bahasa merupakan tanda ketidakmampuan seseorang dalam menyusun kalimat, memilih kosakata, dan ketidakteraturan dalam berpikir. Namun, di sisi lain, menurut budayawan Betawi, mencampur-adukan bahasa merupakan tindakan kreatif dari seseorang dan sebuah gaya hidup dalam pergaulan yang digunakan untuk bersenang-senang. Mencampur-adukan bahasa pun membuat kita lebih percaya diri ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris. Jadi, pada dasarnya, fenomena ini baru dianggap mengkhawatirkan apabila sudah masuk ke dalam lingkup yang formal. Misalnya, ketika seorang pejabat sedang berpidato menggunakan bahasa Indonesia, dia menyelipkan kosakata bahasa Inggris ke dalam pidatonya tersebut.
Jadi, boleh-boleh saja apabila kita ingin mengikuti tren ini, asalkan tetap dalam lingkup yang non formal. Misalnya, ketika kita berbincang-bincang dengan teman di tongkrongan atau pada unggahan-unggahan kita di dalam media sosial. Bukan berarti pula kita jadi mengesampingkan bahasa Indonesia, karena sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah seharusnya kita mempelajari dan mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Para hadirin, cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian yang telah para hadirin berikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.